saya Helda Juliana Simanjuntak dalam pelajaran Zat Makanan. Bagaimana jika kita tidak makan seharian? Pastinya tubuh kita akan menjadi lemah dan tidak bertenaga. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan untuk sumber energi bagi tubuh kita. Tapi makanan yang kita makan harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tidak boleh kekurangan dan tidak boleh berlebihan. Karena kalau kekurangan itu bisa jadi penyakit dan kalau kelebihan juga itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Di mana makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat bergizi dengan jumlah dan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan. Zat makanan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai pembangun, yang ketiga sebagai pelindung. Kalau dia untuk penghasil energi berarti kandungan makanan itu terdapat protein, lemak, karbohidrat. Untuk pembangun berarti dia ini fungsinya sebagai pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Maka di sini banyak kandungan protein. Dan sebagai pelindung itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang terkandung di dalamnya itu ada kandungan mineral dan juga vitamin. Protein adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan asam amino. Jadi protein ini juga memiliki fungsi bagi tubuh manusia. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua pengganti sel-sel yang rusak, yang ketiga penghasil energi, yang keempat berperan dalam reaksi metabolisme. Protein terdiri dari 2, 1 protein hewani, 2 protein nabati. Protein hewani ini adalah berasal dari hewan. Contohnya ada ayam, daging, misalnya daging kerbau, sapi dan lainnya, ada telur, ikan, keju dan lain-lain. Sedangkan protein nabati adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya misalnya kacang-kacangan, ada kacang hijau, kacang merah, kacang kuning dan lain-lainnya. Jika kita kekurangan protein dapat menimbulkan penyakit kwashiorkor. Nah, kita lihat gambar ini. Ini adalah penderita kwashiorkor. Ini dia perutnya besar ke depan seperti busung lapar. Yang kedua, bisa mengakibatkan kekurangan hormon insulin. Ketiga, peningkatan sekresi hormon. Yang keempat, turunnya daya tahan tubuh. Zat makanan berikutnya karbohidrat. Karbohidrat adalah zat tepung yang merupakan sumber utama energi manusia. Jadi unsur penyusun dari karbohidrat ini ada karbon, hidrogen, oksigen, monosakarida atau glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, kita ingat bahwa fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Nah, di sini kita bisa lihat contoh apa-apa saja. Contoh dari karbohidrat, ada beras, ada roti, ada pisang, ada jagung, ada kentang, ada jelo, dan di sini juga lihat ya ada gandum dan lain-lainnya. Lemak tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada juga dia asam lemak dan gliserida.
Lemak terdiri dari dua, satu lemak hewani, dua lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan, contohnya ya ada daging, ada ikan, keju, susu, dan lainnya. Sedangkan lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, atau dia juga dari tanaman kacang-kacangan. Di sini banyak ya gambar kacang-kacangan, bisa dilihat ya nak. Fungsi lemak. Lemak berfungsi yang pertama sebagai sumber energi, dua, pelindung tubuh dari suhu rendah, tiga, pelindung alat-alat tubuh, empat, pembangun sel-sel tertentu, lima, penyimpanan cadangan makanan, enam, pelarut beberapa vitamin. Uji kandungan zat makanan atau reagen. Zat makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat kita tetesi dengan lugol atau kalium iodida akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Contoh, nasi berwarna putih kita tetesi dengan lugol atau kalium iodida akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Zat makanan yang mengandung protein kita tetesi dengan biuret, maka akan berubah warna menjadi ungu. Contoh, telur ditetesi biuret akan berubah menjadi warna ungu. Glukosa atau gula kita tetesi dengan benedik atau veling A dan veling B, maka akan berubah warna menjadi merah bata. Lemak jika kita lapisi dengan kertas buram, maka kertas buram itu akan berubah warna menjadi transparan. Vitamin adalah senyawa organik sebagai makanan pelengkap yang diperlukan oleh tubuh untuk kesehatan dan pertumbuhan. Vitamin dibagi atas dua. Satu, vitamin larut dalam air dan tidak dapat disimpan dalam tubuh. Vitamin ini contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam tubuh. Contoh vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K atau diistilahkan dengan ADEK. Di sini kita bisa lihat gambar beberapa contoh dari vitamin. Contohnya vitamin A. Ini kita bisa lihat gambarnya. Ada wortel, ada minyak ikan, ada jeruk dan lainnya. Nah, vitamin B di sini juga kita bisa lihat contohnya. Ada hati, daging, ikan, jamur. Vitamin C ini biasanya pada buah-buahan. Ada pada jeruk banyak ya, ada pisang, ada kiwi, dan lainnya. Vitamin D ini juga kita bisa lihat, ada contohnya misalnya kacang hijau, ikan, keju, telur. Vitamin E ini dia ada pada kacang-kacangan ya, ada pada alpukat juga, ada pada madu. Vitamin K ini biasanya banyak pada sayuran-sayuran hijau. Jika kita kekurangan vitamin, disebutlah dengan avitaminosis. Dan jika kita kelebihan vitamin, disebut hipervitaminosis. Garam mineral. Garam mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang berbagai fungsi organ tubuh. Garam mineral kandungannya antara lain kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, yodium, klor, dan fluor. Air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Jadi fungsi air pada tubuh itu untuk pembentuk cairan tubuh, pelarut zat makanan,
pengatur suhu tubuh, pengangkut zat sisa. Air dapat diperoleh dari minuman, dari buah-buahan, dan juga dari sayur-sayuran. Air dapat dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin, melalui kulit waktu berkeringat, melalui paru-paru dalam bentuk uap air. Sebagai bahan latihan kita, kerjakan soal ini ya nak. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih.